Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Hai, aku Suci, dan aku mau ceritain kisah horor yang terjadi di sekolahku. Jadi, sekolahku ini merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan seni di Bandung. Cerita ini terjadi pas musim hujan di tahun lalu. Waktu itu, hujan cukup deras, langit mendung banget, dan bahkan angin pun berhembus kencang. Kebetulan pada saat itu aku baru beres syuting di sekolah. Sehabis syuting, aku dan teman-teman gabut. Dan kita kepikiran buat selebrasi hujan-hujanan. Di situ kelakuan kita random banget. Mulai dari masukin motor ke lapang, lari-lari, teriak-teriak, dan bahkan sampai keramas di sekolah. Mungkin karena abis syuting kita ngerasa capek, pas hujan-hujanan inilah kita kayak ngelepas rasa capek kita. Pokoknya seneng deh bisa hujan-hujanan. Gak lama dari itu, hujan udah mulai reda. Kita ngumpul di suatu ruangan samping lapang buat ngobrolin hal random. Termasuk ngobrolin tentang larangan di sekolah. Terus ada nih salah satu temenku yang gak percaya tentang hal yang kita bicarain dan pengen ngebuktiin. Istilahnya sompral lah ya. Keanehan pun mulai terjadi. Pas kita lagi cerita, tiba-tiba 3 temenku ngedenger ketawa 3 anak kecil di posisi yang beda-beda. Dan kita pada syok di situ. Kita saling tatap-tatapan pas dengar suara tadi. Dan kita langsung bergegas buat pulang. Kebetulannya, sebelum kita pulang, aku sama teman-temanku ini kebelet buang air kecil dan berniat buat mampir ke WC dulu. Ke WC lah kita. Dan kita jalan lewat lorong. Jalannya muter, karena pas kita mau pulang, hujan turun lagi. Dan suasana di perjalanan ke WC tuh udah gak nyaman banget. Kayak dingin-dingin horor lah pokoknya. Sebelum masuk WC, aku ngeliat ada cewek rambut panjang, tinggi, diem di salah satu kelas di lantai 2 yang kalau dilihat tuh gelap banget. Wah, aku kaget. Sebelumnya aku ngira itu sampo injuk yang dibalikin posisinya. Dan ternyata perkiraan aku salah. Di situ teman-teman aku pun ikut notice kalau ada cewek yang diem di atas. Tapi karena kita udah kebelet, suasana udah gak enak. Jadi kita buru-buru buat ke WC. Abis itu kita langsung pulang. Lewat lorong juga. Dan yang anehnya, jarak antara lorong deket lapangan sampai gerbang tuh rasanya jauh banget. Di situ juga beberapa temanku lihat sosok cewek
yang tadi kita lihat di atas ada di sebelah kanan lorong dekat kantin. Sambil ketawa, di situ yang namanya merinding tuh emang benar-benar merinding. Dan kita langsung bergegas pulang karena selain takut, posisinya udah sore. Malah sore banget menjelang maghrib. Singkat cerita, pulang dari sekolah, malamnya kita ngumpul di salah satu kosan salah satu temanku. Di situ kita cerita-cerita lagi. Tapi emang ada beberapa sih temanku yang udah pulang duluan. Dan ternyata salah satu temanku ini ada yang ketempelan sampai rumahnya. Di situ kita ngerasa panik dan langsung ambil wudhu untuk membersihin diri. Kita juga baru sadar, ternyata yang tadi kita lakuin di sekolah tuh bikin sesepuh di sekolah kita keganggu. Dan suara anak kecil yang kita dengar di sekolah tadi tuh adalah suara 3 anak kecil korban kecelakaan tol belakang sekolah. Temanku juga sempat deskripsiin anak kecilnya dan nyuruh kita buat tutup mata. Wah, kebayang banget ada 3 anak kecil sambil senyum di depan kita dengan kondisi wajah yang hancur seperti habis kecelakaan.